Tuhan lah ya, kalau ya jadi Tuhan lah. Ya jadi Tuhan pula. Tuhanmu menjadi manusia karena ingin menebus dosa manusia. Ketika ingin menebus dosa setan, maka Tuhanmu jadi apa? Hadatin saya dah Bang Juma Purban. Ya Tuhan saya jadi tetap Tuhan. Iya. Iya. Ya konsisten. Kau itu paling lucu memang. Akal-akalan terus kau pakai. Ketika Tuhanmu jadi manusia, kau paksakan dia. Dia bukan manusia, dia bukan Tuhan. Dia manusia, keilahiannya ada di langit. Harusnya kau jujur. Tuhanku menjadi iblis, tapi keilahiannya tetap adalah ilahi. Tapi dia menjelma menjadi iblis. Iblis ya iblis, tapi keilahian tetap ilahi. Harusnya kau katakan seperti itu. Jangan kau potong. Giliran manusia bisa, jadi setan nggak bisa. Parah memang agamamu itu, parah. Makanya Al-Quran mengatakan wa yumannihim ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Iblis yang menjanjikan mereka, iblis yang membangkitkan angan-angan mereka, padahal iblis hanya menjanjikan tipuan kosong melompong belaka. Itu kata Quran. Harusnya kamu dengan... Jadi kutanya dulu Bang Juma, saya tanya dulu. Mumet kan. Jadi kau, kan? iblis itu enggak begini loh, bukan. Jadi gini, tadi iblis ini setara enggak dengan Tuhan? Saya tanya dulu Bang Juma. Kalau di agamamu setara, kalau di kami tidak. Iya, di agama saya tidak setara. Siapa Makanya bilang? dia dilempar ke Siapa bilang tak setara? Siapa bilang tidak setara dengan Tuhan? Di dalam kitabmu dikatakan, di dalam Yesaya 14 nomor 12, iblis bergelar bintang timur. Di dalam Wahyu 22 nomor 16, Tuhanmu bergelar bintang timur. Sama enggak? Sama. Tuhanmu adalah roh, iblis adalah roh. Sama enggak? Sama enggak? Sama enggak? Setara Tuhan kau itu. Lanjut Bang Juma, lanjut supaya nanti saya jawab. Bang Juma aja dulu ngomong, nanti saya jawab. Kamu bertanya, setara tidak? Saya katakan Tuhanmu itu setara. Kamu jujur ngaku. Tuhanmu roh kan? Enggak, jangan Tuhanmu gini Bang roh Juma, kan? jangan Kutanya intervensi. Jangan dulu Tuhanmu itu roh intervensi. kan? Saya menanyakan sama Bang Juma tentang Islam itu menganggap Tuhan itu sama iblis itu setara enggak? Itu yang saya tanya ke agama saya gitu loh. Laisa kamislihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti apapun. Tuh, Tuhannya Yahudi. Nah, udah 10 kan? nomor 6. Ini jawabannya Imamat tadi yang Yeremia 10 nomor 6. Tuhan Maha Tinggi, tidak serupa dengan apapun. Kalau Tuhanmu, Tuhannya Kristen beda. Tuhannya Kristen sama dengan iblis. Tuhan Yohanes 4 nomor 22 dengar. Yohanes 4 nomor 24. Theos adalah roh, maka sembahlah dalam roh. Tuhanmu adalah roh. Sekarang iblis roh atau bukan? Ya, roh lah. Ya, apa bedanya? Sama-sama roh. Berarti Tuhanmu dengan iblis sama-sama roh, satu hakikat. Sampai sini ngerti kau? Ya, saya terima. Saya ngerti Bang Juma. Malaikat kau itu tidak pun boleh roh pula. juga. Kau tidak pula. Bagaimana tidak? Iblis roh. Ingat, satu Yohanes 4 nomor 1. Ingat. Oke? Matius 4 nomor 1. Ingat. Iblis itu adalah roh. 1 Samuel 18 16. Iblis itu adalah roh. Ingat, Yohanes 4 nomor 24, Tuhannya Kristen juga adalah roh. Berarti Tuhannya Kristen dan iblis satu hakikat, yaitu roh. Simak kau datang besok. Sederhana kali ya. Wah iya, Bang Juma jangan terlalu jauh Bang Juma. Kok terlalu jauh? Terlalu jauh atau ente. Bung, terlalu banyak sederhana. Orang Kristen yang mati dalam kekristenan karena tidak sempat bertemu dengan Bang Suma.
Kamu beruntung bisa bertemu dengan saya. Dengan bertemu dengan saya menjebarkan kebenaran berdasarkan Bible, bukan berdasarkan Al-Quran saja. Wa iya donguna illa syaitanam marida. Yang kau sembah itu hanyalah setan. Setan roh. Yang kau sembah juga roh. Sama enggak? Tahu enggak Bang Juma? Apa yang enggak? Tunggu Bang Juma, apa yang enggak dimiliki iblis? Saya tanya dulu Bang Juma, apa yang enggak dimiliki iblis? Saudara, kutanya kau, kesucian, enggak ada kesucian pada iblis. Dengarkan, Al-Quran mengatakan wa iya da'una illa syaitanam marida. Kerendahan hati, karena Bang Juma udah mulai sombong. Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Coba. Setan itu roh. Tuhanmu roh atau bukan? Roh. Berarti Tuhanmu dengan setan satu hakikat. Sekarang untuk membedakan antara setan dan Tuhanmu apa? Sedangkan Tuhan yang disembah oleh Yesus, Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan yang tidak serupa dengan apapun. Iya, tahu. Dia kan diusir dari surga. Bang Juma tadi di mana nggak tahu, sampai sekarang Bang Juma aja nggak tahu di mana Tuhannya. Loh, apa lagi mau kita bahas? Tuhan itu meliputi langit dan bumi. Tuhan saya nih, jangankan kau berkata, dalam hatimu saja berbesek. Tuhan saya tahu. Sekarang kau punya mulut itu, kau pergi ke atas bukit, kau teriak sekencang-kencangnya panggil nama Yesus sampai mulutmu robek sampai ke kuping. Apakah Yesus mendengarkan? Oh, dengarlah. Mana ayatnya Yesus Maha mendengar? Mana? Secara bukan mendengar. Secara apa? Secara cuples. Kalau berdoa secara Allah Bapa Putra, secara Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Secara dogma, secara doktrin kamu jago. Kalau cuman doktrin kayak begini, Tukul pun bisa kuanggap Tuhan. Kenapa Tukul tidak maha mendengar? Karena pada saat itu Tukul posisinya manusia. Kenapa Tukul tidak bisa begini? Karena pada saat itu dia posisinya manusia, tapi keilahiannya ada di surga. Bisanya. Siapapun bisa. Kucing juga bisa kau tuhankan. Kalau cuma konsep kayak gitu. Kenapa kucing itu tidak bisa? Oh, itu karena pada saat itu statusnya sebagai kucing, keilahiannya ada di surga. Tuyul. Sementara Yesus mengatakan bahwasanya hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Susah kali diajarin. Yohanes 17 nomor 3. La haula wala quwata illa billah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti Yesus 17 nomor 3. Berarti Yesus harus dikenal sebagai utusan Tuhan supaya kita bisa mendapatkan hidup kekal. Bukan Tuhan itu sendiri. Kak Blampet, jangan kau kotori otakmu dengan doktrin-doktrin yang tidak rasional. Cobalah sehat sikit. Alauma. Berbahagialah. Berbahagialah. Berterima kasihlah dan bersyukurlah kepada Allah. Kalian hidup di zaman kalian bertemu dengan para apologet Islam. Dulu belum ada internet, belum ada TikTok. Orang-orang mati dalam kekufuran karena tidak sempat bertemu dengan apologet Islam. Kamu masih punya kesempatan bertemu. Pakailah akalnya dulu sikit. Sekarang Tuhan kau itu kutanya ya, Tuhan kau yang bernama Yesus itu, kalau dia berjalan tiba-tiba dia kejatuhan batu sebesar ember, pecah nggak kepalanya? Dia kan Tuhan, bisa menghilang. Mati meja. Bisa menghilang. Iya dong. Pak Hendy, Bang Juma bilang kalau ada batu, dia aja bisa naik ke surga. Dia nggak menghilang. Dia nggak menghilang. Saat itu dia dalam keadaan manusia, kena batu dia sebesar ember, jarak jatuhnya batu itu 100 meter. Pecah nggak kepalanya? Kalau kita kotoran dari makan anjing, kotoran. Kalau kita kotoran dari makan anjing. Ini yang disifati oleh sembahan kau. Kalau sembahanmu itu kena kepalanya batu yang jatuh dari ketinggian 100 meter, pecah nggak kepalanya? Pecah. Ini kan kalau. Iya, kalau. Ya benar, kalau. Pecah nggak? Iya, dia Tuhan yang nggak pecah lah. Bisa menghilang langsung.
nggak pecah katanya. Dasar penipu. Kau itu ingin menipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. Kutanya sama kau sekarang, apakah dengan saudara mengatakan bahwa dia tidak akan pecah kepalanya dengan kejatuhan batu sebesar ember ketinggian 100 meter, dengan Anda mengatakan tidak akan pecah, apakah Anda tidak sedang menipu diri Anda? Itu sudah mencobain Tuhan Allah, nggak boleh. Dasar saudaraku ini. Itu sudah dibilang iblis, enggak Bang Juma? Itu sudah dibilang iblis ketika dia dicobain ketiga kali. Harusnya ketika Yesus ditombak, dengar, harusnya ketika Yesus ditombak di atas pohon, itu lambungnya tidak masuk, bengkok itu tombak. Masuk. Itu apa? Iya. Putar lagi lidah kamu, putar terus. Nggak bisa. Putar terus. Makanya, tunggu dulu Bang Juma. Putar aja terus. Kasus dia kan berdoa 3 kali. Kamu lagi sedang mempertahankan di Gunung Getsemani. Kamu, saudaraku, sedang mempertahankan identitas iblis yang kau sembah. Sekarang, kalau Yesus, kalau Yesus tidak netek selama setahun, pada saat dia bayi, bagaimana perkembangan jasadnya, tubuhnya, biologisnya? Hah? Apakah dia tidak tumbuh seperti pohon bonsai? Emang Bang Juma lihat dia disusuin si Maria. Emang Bang Juma lihat? Lukas 26 nomor 11, berbahagialah tete yang diisap oleh Yesus. Coba kalau tete itu kena tumor kanker, setahun dia nggak netek, kena busung lapar nggak dia? Pakailah otak kau itu. Makanya tadi kau sifati Tuhanmu jadi manusia. Oh, tidak sesederhana itu. Kalau Tuhanmu jadi manusia, kena flu, kena cacing, kena panu, tak ada kalpanas, panuan dia. Maka kalau kita lihat dia buka baju, maka nampak seperti harimau belang. Betul? Ini yang disifati. Siapa suruh kau katakan Tuhanmu jadi manusia? Ayo, kalau kena bisul, pas di bawah matanya, bukan tampilannya wajahnya bukan. Oh, bukan pula. Tuhanmu jadi manusia kan? Berarti dia mensifati sifat manusia kan? Gimana kalau misalnya ditonjok sama tentara Romawi, giginya jatuh dok, 2 di depan. Terus dia bicara S, nggak bisa lagi S, F. Kenapa? Lubang 2 di depan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena Tuhanmu jadi manusia. Kemungkinan itu bisa terjadi. Kenapa? Karena dia manusia. Itulah fatalnya kalau Tuhan dianggap jadi manusia. Bang Juma terlalu sok tahu tentang Tuhan. Jangan kau katakan saya terlalu. Yesus pernah disebut mayat, betul? Betul kan? Betul, karena dia dibunuh. Kalau Yesus kemudian dihantam balok-balok, palanya benjol kan? Maka dia disebut manusia benjol, betul? Gak ada benjol-benjol. Gak ada benjol-benjol, karena memang gak dipukul sama balok. Tapi ditombak dan dikasih minum racun, mati jadi mayat dia. Kok iya kan? Kalau jadi mayat aja Tuhanmu bisa, maka benjol pun bisa. Kalau dia hidup pada zaman sekarang ini, dengar. Kalau hidup, dengar. Kalau Tuhanmu hidup zaman sekarang ini, kena COVID, musim COVID, dia kemana-mana pakai masker. Ngerti nggak? Makanya dibilang Yesus, Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Tuhan ditinggalkan Tuhan. Tuhanmu ada berapa? Kau ada? Harusnya dinyanyikan. Itu ilahinya kedagingannya itu yang berkata. Kedagingannya yang kenapa lama sekali? Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Dengar. Kalau Tuhanmu mengatakan perpisahan seperti itu, harusnya dia menyanyi aja di atas tiang. Perpisahan ini janganlah cepat berlalu. Itu kemesraan ini. Harusnya dia nyanyi kayak gitu. Nggak masuk akal. Tuhan teriak, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi sekiranya Tuhan di situ yang dimaksud Yesus, dan Yesus yang teriak, maka bunyinya gini, Yesusku, Yesusku, mengapa engkau meninggalkan Yesus? Cuples. Yesusku, mengapa meninggalkan aku, mengapa engkau meninggalkan aku? Diriku, mengapa engkau meninggalkan diriku? Cuples, gorila aja nggak kayak gitu kali.
Ini kalau disifati, makanya Tuhan itu bertanya, hendak dengan siapa kamu menyamakan aku hingga aku sama? Makanya Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Abad pertama ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging. Cuplis, cuplis. Tuhan mengatakan, aku Tuhan, aku bukan manusia dan bukan anak manusia. Abad pertama benar. ada Tuhan dari manusia. Bentar Bang Juma, kasih saya bicara sebentar. Ya udahlah, bicara pakai kuping, jangan pakai mulut, karena masuk akal. Yang keluar dari mulutmu nggak pernah masuk akal. Tunggu dulu Bang Juma. Yang keluar dari mulutmu, saudaraku, nggak ada yang masuk akal. Coba kali-kali kau ngomong pakai kuping, bisa nggak? Bukan, kita bicara ayat firman Tuhan sesuai Alkitab. Firman bukan Tuhan, buah pikiran saya. Bukan buah pikiran saya. Ya, yang coba, saya bicarakan ini, dengar. Silakan. Saya mau dengar. Silakan. Ketika Yesus mau menghembuskan napas di tiang kayu salib. Tunggu dulu. Ada sebelah kirinya mengatakan, ditertawakan dia, kau Tuhan, katanya. Di sebelah kanannya, benar kau Tuhan itu, katanya. Apa dikatakan sampai sebelah kiri? Kau ke neraka. Sebelah kanan, kau ke surga. Artinya, dia mampu mengatakan begitu. Nabi-nabi lain tidak ada satupun yang bisa mengatakan begitu. Nabiku mengatakan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin kau surga. Kecil itu ucapannya Yesus. Kecil. Tidak ada apa-apanya tuh. Dengarkan, kalau kau mengatakan, dengar. Anda mengatakan firman Tuhan kan? Aku bacakan. Ketika Anda mengatakan, sebelum Tuhan Yesus menghembuskan napas terakhir. Sedih kali rasanya dengar itu. Tuhan, kau ingin menghembuskan napas terakhir. La haula wala quwata illa billah. Sedangkan Ulangan 32 nomor 39 jelas mengatakan, lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang mematikan. Aku juga yang menghidupkan. Mama Bang Juma. Kenapa orang ini susah kali kalau diajarin? Yesus tunggu. Kalau Yesus nggak mati di kayu salib, ya kita binasa semua masuk neraka. Nenekmu kiper pakai kita pula kau. Bilang aja kami semua Kristen. Kami semua Kristen. Jangan kau bawa kita. Nenekmu kiper. Yohanes 8 nomor 4 apa kata Yesus? Begini loh Bang Juma. Bukan, tunggu dulu Bang Juma. Penontonnya 6 pergilah ribuan. kepada imam. Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Yesus mengajarkan muridnya mempersembahkan binatang. Kok kau mempersembahkan manusia? Ulangan 18, Ulangan 20 dikatakan bahwasanya jangan engkau mempersembahkan anakmu kepada dewa Molok. Sebab aku Tuhan sendirilah yang akan membinasakan mereka. Sebab mereka telah mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Mempersembahkan manusia itu kepada siapa? Tuhan. Di dalam Imamat 1 nomor 2, sampaikan kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban penebus dosa kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, yaitu kambing, domba, bom-bom, kemudian sapi lembu. Tak ada itu manusia, cuplis. Jangan ku bawa-bawa menghapuskan dosa kita dengan darah Yesus. Kamu aja, kami tidak. Banyak penonton di sini, bukan hanya Bang Juma aja. Jangan egois Bang Juma. Loh, Imamat 1 nomor 2 katakan kepada orang-orang Yahudi jika mereka hendak mempersembahkan apabila mereka mempersembahkan hewan untuk penghapus dosa, sampaikan kepada mereka agar mereka mempersembahkan hewan ternak. Apa hewan ternak itu? Manusia. Hoi, hewan ternak itu manusia rupanya. Hei. Udah jelas. Yesus mengatakan dalam Matius 8:4, pergilah kau perlihatkanlah dirimu kepada imam. Oke? Perlihatkan dirimu kepada imam, terus lakukanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Nabi Musa memerintahkan apa? Persembahkan manusia rupanya. Hoi. Kamu baca kisah para pewarta. Dengar dulu. Kau baca kisah pewarta atau kisah para racul,
di dalam bab 21 nomor 15 sampai nomor 40-an. Kau baca di sana Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Bahkan setelah dia bertobat, dia mempersembahkan persembahan yang seperti Musa. Ayo lo. Ayo. Ayo. Belajar itu penting, Bung. Belajar, jangan ego. Jangan ego. Belajar itu penting. Sekarang gini deh, saya tidak mau menguasai forum ini. Sekarang Anda jabarkan, saya kasih waktu 3 jam. Kau jabarkan non-stop. Siapa Yesus menurut Yesus? Silakan. Saya tidur dulu. Nah, jelaskan itu. Yesus menurut Yesus adalah selama 3 jam. Selama 3 jam itu, kamu kalau jujur dan menggunakan akal, tidak akan sampai penjelasanmu kepada Yesus sama dengan Tuhan. Tak akan pernah sampai. Gak akan pernah. Coba kau jelaskan. Siapa Yesus menurut Yesus? Saya kasih waktu kau selama 3 jam. Yang lain jangan bicara. Mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saya tutup mic saya. Jangan ada berbicara. Host juga nggak boleh. Udah jelas. Apalagi yang mau dibantah? Nggak ada yang mau dibantah di sini. Yesus itu Tuhan. Nggak ada yang mau dibantah. Tak ada yang mau dibantah. Coba. Apalagi yang mau dibantah? Jangan ada yang berbicara ya selama 3 jam. Kalau ada yang berbicara saya turun. Biarkan saudara kita ini puas menjelaskan siapa Yesus menurut Yesus. Saya hitung ketiga. Hitungan ketiga Anda jelaskan siapa Yesus menurut Yesus. Ini kesempatan Anda untuk mendoktrin, membuat orang semua yang ada di sini 6.000. Dengar, 6.000 lebih orang menonton di TikTok, di YouTube saya ada kurang lebih 2.500. Buat mereka menjadi gila semuanya dengan Anda menjelaskan Yesus menurut Yesus selama 3 jam. Saya dengarkan. 1, ingat, kalau ada yang bicara saya turun. 1, 2, 3. Jadi Yesus itu tidak perlu menjelaskan dia Tuhan. Sehingga ketika ada yang menanyakan muridnya, apakah kau guru atau Tuhan? Apa yang dikatakannya? Akulah itu, akulah Tuhan. Udah jelas. Apa lagi yang mau kita bantah? Yohanes 13 ayat 13. Makin melebar kemana-mana dalam hal diskusi ini. Gitu loh. Iya, kok nggak bicara? Bicara lah, kita kan diskusi. Apanya ini? Ini forum apanya ini? Jadi ini kita diskusi, Bang Juma. Jangan ngambek lah. Masa tokoh agama begini cara berpikirnya? Ya, gawat gak tuh? Coba semua ikut perintah Bang Juma, coba gawat gak tuh? Tuh itu salahnya. aduh bisa-bisanya ya beginilah, bisa salah orang ngomong, salah semua jadinya yang begini tuh. Coba kompak pula itu semua, coba nggak ada yang ngomong. Coba, udah Bang, cuma kita bicara aja, ngobrol aja, diskusi aja. Apa lagi yang mau dipertanyakan? Cuma udah bawa aja ke rumah sakit ya. Ya itulah. Bang Juma mengatakan, tuh jangan dulu ngomong nanti Bang Juma keluar, jadi jangan dulu. Apa? Tuh kan jadi Bang Juma kan, jadi mau turun Bang Juma. Jangan dulu. Ini seru ini kan, dia turun kan Bang Juma kan. Kenapa ini si Doraemon?
Tuh, Bang Masuk Juma, ke coba komik. udahlah. Masuklah Bang Juma, udah jangan ngambek lah. Atau saya kasih permen nih Bang Juma. Itu artinya waktumu sudah habis. Kau dikasih kesempatan berbicara, kau nggak bisa apa-apa. Iya, Kau dikasih waktu apanya? 3 jam. Saya beri kesempatan untuk membuktikan doktrin, dogma, pembodohan yang kau anut dari gereja. Kesempatan kau ngomong. Apa yang kau ngomong? Giliran kau dikasih kesempatan, tidak ada lagi yang perlu dibantah. Nggak ada lagi. Ada 3 jam loh. 3 jam. Saya bilang samamu tadi 6,6 di TikTok. Di tempat saya yang live itu kurang lebih 2,5. Buat mereka jadi gila kayak kau nggak sanggup. Cuman kau aja sendiri. Makanya yang di bawah itu bilang apa? Gila aja lu sendiri, ngapain kami? Bahkan dia mengatakan, keluar nggak mau gila sama-sama seperti si Kepas ini. Ayolah saudaraku, pikirkan apa yang saya dalam sampaikan. ilmu agamanya. Kalau saya kan sudah saya baca, dialah jalan kebenaran. 3 jam kamu diberi kesempatan. Jelaskan siapa Yesus menurut Yesus. Apa yang kamu lakukan? Gak bisa ngapa-ngapain. 3 jam kau dikasih waktu. Saatnya kau menjelaskan Yesus itu adalah Tuhan. Menurut Yesus, dia mengatakan, akulah pencipta alam semesta, akulah yang maha tinggi, akulah. Tapi apa yang kau sampaikan? Gak ada, Bung. Gak ada. Sudah sekian lama kita diskusi, kurang lebih 1 jam saya memaparkan bla 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 kayak mesin peninggalan Belanda, mesin jahit. Tapi Anda kemudian ingin membantah data-data saya. Giliran saya kasih Anda puas bicara 3 tahun, 3 jam. Untung nggak 3 tahun saya kasih. 3 jam aja Anda Nanti saya bingung. buat di YouTube, nanti saya Anda jelaskan. bingung. Anda bingung. Tentang Yesus. Selama 3 jam dikasih Ini waktu langsung diskusi. Anda tersentak kaget Ini kan? diskusi. Apa yang harus saya katakan ini selama 3 jam tentang ketuhanan Yesus? Sementara dia sekalipun tak pernah mengajarkan kalau dirinya Tuhan. Ayo. Ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin saya bicara sendiri kayak orang gila. Loh, kamu disaksikan puluhan ribu manusia mata memandang. Oke? Kita mendengarkan kamu semuanya. Supaya kamu menjelaskan ke kita konsep ketuhanan yang dimiliki Yesus menurut Yesus. Apa itu? Kenapa Anda nggak jelaskan aja? Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, terima kasih telah diberikan kesempatan kepada saya untuk membuktikan berdasarkan perkataan Yesus, dirinya adalah Tuhan menurut Yesus itu sendiri dengan sebagai berikut. 1. Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kedua. Iya, paham kita. Kedua. Terus kapan saya mau disyahadatin Bang Juma? Sabar. Kapan? Yohanes Hari ini juga, 12:49. hari ini juga. Aku Yesus tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Mati meja. 3. Yesus datang di atas muka bumi ini berdasarkan Yohanes 4 nomor 8 42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Nah, apa lagi? Gak ada yang bisa kau jelaskan. Gak ada, Bung, kecuali doktrin dan dogma. Apa kata pendeta tentang Yesus? Oh, pasti kencang kali. Bla 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 bla. Apa siapa Yesus ini menurut Paulus? Oh, kencang kali. Yesus adalah siapa Yesus ini menurut jemaah gereja? Yesus adalah kencang kali. Tapi giliran ditanya, siapa Yesus menurut Yesus? Sudahlah Bang Suma, jangan diam-diam baik. Aku takut sendiri. Kepada taat perintah Suma. Adalah Suma. Tapi coba ditanya, siapa Yesus menurut Paulus? Wah, segala jurus keluar. Hayat, cukup pak. Pokoknya Yesus adalah Tuhan, ya kan? Ya kan? Betul kan? Ya kan? Pasti gitu. Pendeta kalau di depan mimbar itu,
Saudara-saudara, tak ada keselamatan di atas dunia ini selain dari Yesus. Nah, pasti kayak gitu. Giliran angkat tangan satu orang, Pak Pendeta, ya, ini kenapa mau bertanya? Semalam saya dikuliahin sama Bang Suma, ya. Apa katanya? Suruh bertanya ke Pak Pendeta, ya. Apa pertanyaannya? Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta yang menciptakan jari-jarinya Yesus itu siapa? Ah, kurang ajar kau. Jangan kau bertanya yang aneh-aneh. Jangan kau cobai Tuhan. Tak boleh. Jangan, itu sama halnya kau mencobai Tuhan itu. Ah, bayar perpuluhan sekarang. Udah, kau keluar. Bayar dulu perpuluhan, habis itu kau pulang. Coba, apa kira-kira jawaban Pak Pendeta? Siapa yang menciptakan jari-jarinya Yesus? Jari-jari imutnya Yesus. Yang main-main, yang mempermainkan jari-jari ibunya ketika dia bayi. Siapa yang menciptakan itu? Hah? Siapa yang menciptakan? Hei, Bung, itu aja dijawab tadi. Itu aja sekarat gerejamu untuk menjawab itu. Kalau dia mengatakan Yesus yang menciptakan dirinya, gila. Dia ingin mengatakan Tuhan Bapa yang menciptakan jari-jarinya. Berarti Yesus ciptaan. Berarti yang kau sembah adalah ciptaan. Ayolah saudaraku Kepas, ya. Sekali lagi saya katakan, bersyukurlah karena kamu bertemu dengan kami, para apologet Islam ini. Yang kasih sayangnya terbukti siang malam mengingatkan, memperingati, menjelaskan Bible secara terinci tanpa ada kemudian niat lain selain untuk meluruskan kalian. Tak ada kemudian iming-iming perpuluhan, tak ada. Wallahi, tahun 2019 saya didatangin seseorang berikan uang pada saya 2M. Coba totalnya segitu. Pertama 1M, habis itu ditambahin lagi. Untuk apa? Untuk saya berhenti. Kalau saya cari duit, saya ambil duit itu, saya berhenti jadi petani. Kalau saya mau, tapi tidak saya lakukan. Kenapa? Karena saya sayang kalian. Saya sayang kalian. Kalau tidak sayang EGP, kalau masuk neraka EGP, emang lu siapa? Tapi karena saya sayang kalian, saya sempatkan waktu, bayangkan aja. Di mana ada orang ngomong selama 3 jam tidak berhenti-berhenti? Itu untuk kalian tuh. Ini kamu pikir ini koin 6.000 bisa dapat uang? 6.000 ini paling 200.000, 300.000 itu. Habis itu saya ngomong 24 jam gitu. Hah? Mending saya ambil gitar ke lampu merah. Bilang itu semua keliru. Malam kudus. Banyak yang kasih saya duit. Keliru, yang dibilang Bang Juma itu semua keliru masalahnya, nggak ada yang benar. Apanya yang keliru? Coba saya tanya, siapa yang menciptakan jari-jari Yesus? Udah jelas jawabannya, Yohanes 13 ayat 13. Ke situ aja udah jelas. Apalagi yang mau di udah jelas, udah jelas kau jangkrik. Apa hubungannya? Ya terserah. Yang saya tanya, siapa yang menciptakan jari-jarinya Yesus? Kok Yohanes 13:13? Akulah Alfa dan Omega. Berarti akulah yang menciptakan jari-jariku gitu. Faktanya jari-jari ini ciptaan. Tidak mungkin jari-jari Yesus ini pencipta, nggak mungkin. Pertanyaannya sekarang hanya ada 2. Yesus yang menciptakan jari-jarinya sendiri, atau Tuhan Bapa yang menciptakan jari-jari Yesus, yang pada prinsipnya, kebenaran absolutnya, Yesus jari-jarinya adalah ciptaan. Berarti Tuhanmu pernah menjelma menjadi ciptaan. Makanlah itu. Jari-jarinya ini siapa yang ciptakan? Yesus, sama-sama ciptaan. Yesus menciptakan tangannya sendiri. Berarti tangannya ini ciptaan kan? Tuhan Bapa menciptakan jari-jari Yesus. Berarti Yesus ciptaan juga kan? Itu menurut Bang Juma. Lalu menurut Anda Yesus yang menciptakan jasadnya Yesus siapa? Elohim Yahweh lah. Berarti Anda sudah mengakui Yesus adalah ciptaan kan? Keilahiannya nggak hilang kan, Elohim itu kan di surga. Satu-satunya pelampung itu. Satu-satunya pelampung itu aja. Nggak, ini maksudnya golongan orang seperti apa sih itu Bang? Cuma biasanya itu tadi. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri.
Dia nipu diri sendiri nih. Jelas itu. Kalau dia mau jujur berkata dalam cermin habis ini, cuci muka habis itu ditatap wajahnya di cermin. Betapa bohongnya saya terhadap diri saya tadi. Udah jelas-jelas Yesus di situ diciptakan. Udah jelas-jelas di situ Yesus manusia. Masih juga saya lari Yohanes 13:13. Akulah Alfa. Akulah Alfa dan Omega. Apa? Di mana pernah Yesus mengaku Alfa dan Omega? Udahlah saudaraku ya. Mau saya kasih waktu lagi, tambahan waktu 3 jam, mau? Mau? Bung, saudaraku Kepas yang cantik, mau 3 jam lagi? Saya diam lagi nih. Kalau saya jelaskan nanti kalian pun nggak ngerti-ngerti. Kalian yang nggak ngerti. Kalau saya udah ngerti siapa Tuhan saya. Siapa Tuhan Anda? Siapa Tuhan Anda? Yang mana di antara 3 itu? Berarti mulai tadi kita bicara nggak ada titik temu. Tadi kan udah saya ngomong mulai tadi. Memang nggak ada titik temunya. Kamu aja yang bertemu dengan doktrinmu sendiri. Gak pernah kamu bertentangan dengan Bible, bertentangan dengan Elohim, bertentangan dengan Yesus. Kamu aja yang kompak dengan akal-akalanmu sendiri. Itu satu kesatuan Allah Bapa dan Putra dan Roh Satu Kudus. kesatuan itu berarti kumpulan beberapa pribadi, betul? Iya. Nah, kalau beberapa pribadi, di situ ada berapa hakikat? 3. Nah, 3 hakikat. Baguslah, udahlah kita tamatlah sudah kan? Berarti Tuhanmu 3. Nangis. Menangis. Pak Coco hidup di Indonesia berarti Tuhannya 3. Tuhanku ada 3, rupa-rupa Jelaskan bentuknya. apa lagi? Ada ruh dan manusia, ada juga burung merpati. Matilah Tuhan manusia, Tuhanmu sisa 2. Benar nggak? Benar nggak lagunya? Wajar. Benar nggak lagunya kayak gitu? Wajar. Bang Juma itu nggak memiliki Roh Kudus. Nggak memiliki Roh Kudus. Batu kita. Mati. Roh Allah. Ya sudahlah. Roh Allah. Kejadian 3 nomor 6. Apa tuh bunyinya? Kejadian 3 nomor 6. Kejadian 6 nomor 3 apa? Kamu tahu? Kejadian 6 nomor 3? Tahu? Tahu nggak? Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Berarti yang ada di dalam tubuh saya ini roh siapa? Roh iblis lah. Nenekmu kiper, kau ludahi sendiri ini kitab yang kau ambil. Tuyul. Mamae. Roh iblis pula. Kejadian 6 nomor 3 jelas-jelas sudah kubaca. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Roh yang ada dalam diri Bang Suma, roh siapa? Udah benar Roh dia. iblis lah. Benar dia. Berarti Tuhanmu iblis. Iblis. Benar. Parah kali lah anak ini. Usianya berapa sih? Hei, Kepas, usianya berapa ya? Lagi lucu-lucunya bang, lagi lucu-lucunya. Udah 62. Lagi 1000 tahun ini. Metusalah 1000 tahun. 1000 tahun. Sudahlah. Anda memang sakit kawan. Anda butuh benar-benar piknik. Ya. Gini yang masih domba-domba Kayaknya ini tersesat. anak ini banyak mak. Ntar lo Kepas. Kayaknya ini anak ini pernah mengalami musibah waktu kecil ini kayaknya. Apa itu bang? Ketika Kayaknya- dia minum pakai susu dot, Enggak. dotnya Dia, ketelan. enggak. Dia naik sepeda, dia kena gear sepeda kepalanya. Oh, ya, Bentur, ya. bentur. Sepeda kumbang. Ya sepeda bapaknya dulu itu kan kumbang. Ya. Pantasan. Inilah domba-domba yang tersesat karena belum menemukan Tuhan yang begini. Yang mana yang harus kita temukan? Kau katakan tadi Tuhanmu 3 hakikat, 3 pribadi. Mana? Tuhan yang mana? Tuhan yang sulung, yang tengah atau yang bungsu? Ini ya
sampai banyak domba-domba yang tersesat. Inilah ngerinya doktrin. Kau sebut pula kami ini domba. Sudah domba, kau sebut lagi sesat. Dobol. Ya gimana nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan? Ya inilah domba-domba tersesat. Nenek Bukimber. Seharusnya mikir ya, Bang Kepas, masa Tuhan bisa dipaku? Masa Tuhan bisa diludahin? Kan Jadi gitu, gini Bang cara Palopo, berpikir. Papa Lopo, Gunda, jangan pakai ini buat ada info. pikiran kita. Ya, Kepas, tunggu dulu. Ini pengikutmu mau syahadat katanya. Ya udah Ya, naikin mana- aja. nah beliau. Oke, saya DM dulu ya. Ya. Iya, biarkan beliau syahadat. Iya. Sambil menunggu saya nanya Itu, dulu. mohon Kepas. maaf, Ntar dulu pas. saya mau tanya. Ntar dulu pas. Bang Dengerin gua Hendy. dulu. Gua dulu. Giliran bertanya Jangan kencang terlalu kali. nafsu. Diam dulu pas. Tunggu Dengerin gua dulu Bang Hendy. Aku dulu bentar. Aku mau ini istirahat. Pas. Waktu Bunda Maria itu melahirkan Tuhan, siapa Tuhannya Maria? Pas. Terserah lu mau jawab nama hari Elohim, Yahweh. Ya, Tuhannya Elohim Maria siapa? Yahweh. Elohim Yahweh. Elohim Yahweh. Tuhan kamu siapa? Elohim Yahweh. Berarti Yesus bukan Tuhan. Itu kan kedagingannya, keilahiannya kan di surga ya. Hai. Gimana Kepasnya lah? Diulang lagi ya. Apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Maria? Sama. Sama. Tuhannya Maria siapa? Elohim Yahweh. Tuhan kamu siapa? Elohim Yahweh. Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Tuhanmu siapa? Tuhan Yesus. Berubah dia. Berubah. Berubah Iya dia. dong. Berubah dia. Itu kan dari tanya Bang Juma tadi, dari tanya Berubah Bang dia. Juma tadi itu satu Berubah kesatuan. Udah Berubah tanya dia. apa lagi? Ntar dulu ya, kok berubah ya? Saya ulang ya. Tuhannya Nah. Maria siapa? Tuhannya Elohim Maria Yahweh yang Elohim disembah Yahweh. Nabi Abraham. Iya, oke. Tuhan kamu siapa? Elohim Ya, Pas. Yahweh. Yesus itu Tuhan Elohim atau bukan? Yahweh. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Berarti kamu nggak menuhankan Yesus? Saya Tuhan kan dong, makanya Tuhan Yesus sertai aku kan gitu. Jadi Tuhannya Maria siapa? Tuhan Yesus Elohim Yahweh kan Oh, jelas kan? Jadi Tuhannya Maria siapa? Tuhan Yesus. Anaknya Maria siapa? Yesus. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Ya kalau di bumi ya Maria, tapi kan dia kan nggak lepas dari keilahiannya. Dia kan tetap Tuhan. Dia lebih di luar lah Tuhan daripada Maria. Orang yang menciptakan dunia jagat raya ini kan Tuhan. Iya. Jadi Tuhannya Maria Yesus. Iya dong. Anaknya Maria Yesus. jadi Tuhanku adalah anakku, gitu. Iyalah. Ya. Oh iyalah, tepuk tangan. Dulu sinetron lagi. Tuhanku adalah anakku. Selesai. Udah. Yang uniknya nih Tuhannya Kepas ini gini, apa ciptaan melahirkan pencipta, betul nggak Kepas? Nah, di sini dia. Inilah pertanyaan yang nggak harus dijawab. Coba kau Inilah jawab. artinya. Nah, sebelum Yesus itu turun ke bumi, dialah Allah Elohim Yahweh itu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dia Makanya kan saya menciptakan bilang langit dan bumi. kedagingannya turun ke ilahiannya tetap di Oke, surga. Makanya dia turun ke bumi. Oke, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Maria siapa? Ya. Ciptaan atau pencipta? Ciptaan dong. Berarti ciptaan melahirkan pencipta langit dan bumi, begitu? Bukan melahirkan Jadi pencipta diapain? bukan. Masa? Jadi Yesus Dia diapakan? kan
keluar dari mana? Dia kan iya dari rahim Bunda Maria. Dari rahim ibunya terus dilahirkan, betul? Iya. Nah, jadi ciptaan melahirkan pencipta langit dan bumi. Ya kan dia dipakai aja sementara Bunda Maria. Yang dipakai. Untuk Buset, melahirkan weh. maksudnya. Permintaan tamu ada 57 orang, Bah. Bukan lagi komar satu. Mana si Halo, blender, si ya. blender aja dulu si blender, si blender. Sementara saya nunggu balas DM teman-teman ya dari si pengikut Ya. ini. Ya. Tembuskan 3M ya teman-teman ya, sedikit lagi tuh. Mantap, first Udah time. 2M. Kasih Tembus 7K kencang viewers. Mantap. tap-tapnya sama kopinya teman-teman. Viewers tembus 7K. Ngeri kali. Kopi masih ada host. Habis. Habis kopi teman-teman. Nah ini yang saya maksud. Terima kasih. Ini yang saya maksud. Cepat juga ini abang-abang di bawah. Masya Allah. Berkah. Ini yang saya bilang ini cepat tanggap nih. Kayak begini nih orang kau kepas. Dibilangin satu kali respon. Kau ini sudah berapa tahun ketemu di sini. Nah pintar-pintar. Syukron kopinya teman-teman. Bang Handi kopi masih ada Bang Handi? Masa Kopi campur minyak rem. Kopi campur minyak rem. Kasih kencang kopinya teman-teman. Masya Allah. 2,1 M. Mantap bener ini kalau 3 M tembus ini. tapi lo Rekor. kalian belum sekeras orang Parisi dan Saduki lo. Belum sekeras, wajar sih. Diulang kembali Ahli-ahli ya. Taurat. Pas Ya diulang ahli-ahli kembali. Taurat itu. Iya, diulang kembali. silakan. Yang Iya, menciptakan silakan saya dengar. yang menciptakan manusia siapa? Tuhan, Siapa nama Tuhan itu? Elohim Yahweh. Bukan Yesus. Yesus dia setelah turun ke bumi, Saya ulang kembali. Yang menciptakan manusia siapa? Elohim Yahweh. Bukan Yesus ya? Yesus itu sendiri, kan Elohim itu kan Yesus. Oh ya, jadi Yesus yang menciptakan manusia. Ya, betul. Iyalah Yesus pada mula pertama Allah menciptakan Oke, langit dan bumi, oke. dan pada hari yang keapa dia Ya udah menciptakan manusia. cukup. Udah. Yang menciptakan Maria siapa? Elohim Yahweh. Bukan Yesus. Wis. Yesus itu kan Elohim Yahweh. Oh jadi anak menciptakan ibu. Masih ada. Iyalah. Anak menciptakan. Tar dulu Pak Palopo. Anak menciptakan ibu. Coba diulang. Kan udah saya bilang sama Pak Hendi itu keilahiannya di sorga. Dia Iya, mencoba udah, menjadi udah. manusia. Udah jadi anak Udah jelas menciptakan kan? ibu. Dialah Ya udah. Elohim. Jadi Iya, anak. menciptakan manusia. Iya, jadi- Hawa, Adam dan Hawa. Iya jadi anak menciptakan ibu gitu ya. Ya, benar. Jadi isi kandungan Maria itu yang menciptakan Maria. Jadi Tuhan itu, Elohim itu hanya menciptakan Adam dan Hawa, selebihnya keturunan yang diproses. Jadi yang dalam kandungannya Maria itu yang menciptakan Adam. Ya, benar, sangat benar. Anda sangat benar 100%. Jadi anaknya Maria yang menciptakan Adam. Iyalah. Ya. Anaknya Maria yang menciptakan kakeknya Maria. Jangankan kakek, udah tadi dibilang Adam dan Hawa. Ya, iya. Jujur. Kira-kira ini sih apa yang kau makan tiap hari kok jadi gila begini? Bukan Papa Lopo. Enggak Papa Lopo. Si Pak Hendi ini masih tersesat, wajar. Domba yang tersesat juga Pak Hendi ini. Ya wajar lah, belum dibaptis.
Baptis. Aduh. Bah, keren juga, Bah. Netizen host. Kencang juga netizen host. Jadi yang di surga ini Tuhanmu masih anaknya Maria ya? Hah? Yang di surga ini Tuhanmu masih anaknya Maria? Iya kan dia batas di bumi aja anak Maria. Nah di surga ketika bukan ada lagi? Di surga mah ya enggak lah ya, dia di bumi doang. Jangan dibilang di surga jadi lebih tinggi derajat Bunda Maria dari Allah, nggak bisa. Jadi sekarang anak Maria ada di mana? Jangan lagi ditanya anak Maria anak Maria ketika di bumi. Iya, yang terangkat ke surga itu anak siapa itu? Pas. Oh, tuk. Kan nanti kalau saya bilang nanti solol, iya saya solol. Pas. Oh, tuk. Pak Endi. Itu yang terangkat ke surga itu anak siapa? Tuk. Pas, yang terangkat ke surga itu anak siapa? Apalagi yang ditanya? Yang terangkat ke surga itu anak siapa? Tuk. Secara biologis itu anak Maria. Anak Maria. Berarti anak Maria sekarang ada di Itu gak bisa lagi dikatakan anak Maria ketika ada di surga. Jadi anak Maria hilang. Itu Yesus itu Tuhan, nggak mungkin lah surga. Ya. Pas, kenapa sih kau memisahkan antara anak dan ibu? Apa salahnya kok kau pisahkan anak orang sama ibunya? Tolong ya, jangan samakan manusia biasa dengan Tuhan, itu aja jawabannya. Jadi anak Maria itu sekarang ada di mana? Di surga lah. Berarti Tuhanmu itu anaknya Maria. Tuk. Pas. Jadi Tuhanmu di surga laki-laki. Udah, jadi ada lagi pertanyaan. Iya, jadi Tuhanmu di surga laki-laki ya? Enggak lah, mana ada berjenis kelamin Allah. Lah, Yesus kan laki-laki. Ya itu dia waktu ke bumi. Nah, waktu terangkat naik, bukan laki-laki dia? Ya enggak lah. Loh, kan terangkat sama fisiknya. Laki-laki dia yang terangkat. Gimana ya tuh? Enggak. Mana ada fisiknya yang kan fisiknya kan hilang. Mana ada fisiknya yang. Nah itu kuburannya kosong. Lanjut aja dulu Bang Andi, belum ada kabar dari si pengikut ini. Ya Kita udahlah. next diskusi dulu. Ya. Bercanda doang itu mah. Itu kuburannya kosong. Yang bangkit laki-laki. Yang makan ikan goreng laki-laki. Yang terangkat ke surga laki-laki. Punya fisik anaknya Maria. Kenapa sampai surga berubah bukan laki-laki? Ya pas. Kamu kayaknya ini lagi mabok lem deh. Oke pas. Tuk. Kak, Tuk. kalau kedagingannya nggak ada, ke rohnya. Loh. Terus badannya Yesus kemana? Hilang. Ya hilang lah, kan suka-suka hatinya. Hilang di mana itu? Fisik suka-suka hatinya menghilangkan dirinya. Kacau bocah ini. Ya namanya Tuhan. Kita aja yang so tahu tentang Tuhan. Tuhan yang lebih tahu. Usia berapa Kepas? Umur berapa Kepas?
Umur berapa sekarang? Kan udah saya bilang umur saya 998 tahun Metusala. Aduh. Si Kepas ini 2 kali inkarnasi. Dia sama Belanda dulu, dia yang bantu Belanda bangun-bangun gereja. Terus kira-kira umurnya 90 mati lagi, hidup lagi gitu. Metusala umur manusia tertua di dunia. Jadi fisiknya Yesus hilang ya? Hilang lah. Nggak berusaha dicari. Kalau tuh. Yesus kok ada fisiknya, ntar ada kuburannya dibilang manusia lagi. Kok ada kuburannya, kok ini Tuhan kita ada kuburannya, katanya lagi. Jadi bahan pembicaraan lagi kan? Resiko mu. Resiko lu. Fisiknya hilang ya? Kok hilang ya? Hilang di mana ya itu ya fisiknya ya? Terurai kali dalam perjalanannya. Karena saking dinginnya terurai ya. Jangankan fisik Tuhan Yesus yang mayatnya itu. Dia aja bisa menjadi manusia, turun dari apa? Apalagi menghilangkan fisik. Dia aja bisa membuat air jadi anggur. Apalagi berjalan di atas air, menghidupkan orang mati. Orang bongkok bisa berjalan berdiri tegak. Orang buta bisa melihat. Gitu dong. Coba, apa lagi? Gitu dong. Yang orang mati sudah dikubur pun sudah bisa bangkit lagi, seperti saudaranya si Maria sama Maria Magdalena kan meninggal. Kepas. Si Lazarus. Itu kan ada ibu Kenapa? Ida, kan? Nah, Sebentar, supaya Kepas. kenapa Yesus tidak mau melihat Lazarus itu ketika dibilang Magdalena sama Maria lagi sakit? Kenapa Yesus gak? Kenapa pas sudah mati dan dikubur baru datang Yesus? Supaya apa? Supaya kalian percaya akulah Tuhan. Bahwa sudah di dalam kubur pun bisa kuhidupkan kembali. Kau tidak pikir tidak Kepas? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kau bayangkan tidak rumahnya itu tiap hari orang datang itu penuh. Ya kan, parkiran banyak, penjual cilok cair gitu kan. Bayangkan Tuhan yang datang, benar lahir, benar. Ya teman-teman, kita tembuskan 3M tap-tap ini malam teman-teman. Mantap. Ayo kita gaskan. Gaskan 3M. Tiap hari. Pak Kepas, izin Pak Kepas di skip dulu Pak Kepas ya. Di sini ada teman Pak Kepas. Ya'uduhu minan nar wajatu farjaha. Oh iya sih. Halo bro, selamat malam semuanya. Iya, selamat malam bro. Gimana bro? Apa kabar bro? Sehat, walafiat. Gimana kabar saudara-saudara, sehatkah? Sehat bro. Oke, saudara-saudara. Menarik sekali ya diskusinya pada malam hari ini, sangat bagus dan menarik sekali kalau saya mendengarkannya. Poinnya apa? Oke, tadi gini bro, tadi saya mengikuti narasi saudara Bang Zuma ya, yang dimana yakinkanlah semua orang yang ada di Komal ini untuk mengenal dan mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, betul? Betul bro. Oke. Bolehkah saya bernarasi dan bolehkah saya meyakinkan orang di sini? Silakan bro. Oke. Berapa menit waktu saya untuk menjelaskan? 3 hari 3 malam. Oke. Terima kasih saudara. Oke. Jadi terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Ya, tapi mungkin tidak nyampe 3 hari dan nggak nyampe juga 1 jam. Paling paling 20 menit atau 10 menit lah, nggak lama-lama sekali. Tapi nanti bro semua nanti akan menanggapi apa yang akan saya sampaikan. Begini bro, saya menyampaikan bahwa Yesus itu adalah